Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan materi tentang definisi dan ruang lingkup filsafat ilmu, metode berpikir dalam Al-Quran. Nama anggota kelompok 2: Abdullah Akil Jaki, Dita Ayu Intansari, Muhammad Mitra Wahyudi, Ulfa Alfiani Irmadona. Definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu serta segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu terbagi menjadi dua macam, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan filsafat ilmu dalam arti sempit. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan-hubungan ke dalam yang terdapat dalam ilmu, yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Pada hakikatnya, ilmu itu tidak bersifat statis atau tetap, namun dinamis seirama dengan perkembangan akal dan budi. Sesuatu yang dulunya dianggap sebagai ilmu yang dianutnya, tetapi pada masa tertentu akan basi dan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Bila sementara orang menganggap berfilsafat itu haram karena akan membuat manusia murtad dari ajaran Tuhan, maka sesungguhnya pandangan seperti ini perlu dilakukan kajian yang mendalam. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia. Hal ini disebabkan metode yang dipergunakan dalam penyusun kebenaran secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri dari pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi ilmu. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, saling berkaitan, dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Contoh, objek apa yang telah diitelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. 2. Epistemologi ilmu adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Contoh, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar menandakan pengetahuan yang benar, apa saja kriterianya, apa yang disebut kebenaran itu, adakah kriterianya, cara, teknik, sarana apa yang membantu kita ke dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. 3. Aksiologi ilmu. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika atau bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika atau doktrinnya dari agama. Contoh, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Metode berpikir dalam Al-Quran. At-tarur min kuyub al-urd wa al-takhalus an al al-taqlid, yaitu upaya membebaskan pemikiran dari belenggu taklid serta menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Langkah yang demikian itu
disebut dengan metode ilmiah praktis. 2. Al-ta'ammul wa al-musyahadah, yaitu langkah meditasi dan pencarian bukti atau data ilmiah empirik. 3. Al-badz wa al-munawajah al-istiqra', yaitu langkah analisis, pertimbangan, dan induksi. Langkah ini merupakan kegiatan penalaran dengan pedoman pada prinsip-prinsip penalaran untuk menemukan kebenaran ilmiah dari data-data empirik yang ditemukan. Al-hukm mabni ala al-dalil wal ar-burhan, yaitu langkah membuat keputusan ilmiah yang didasarkan pada argumen data empirik. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.